Udah. Siap, Oke. lanjut Om. Ya, mungkin sudah terlihat ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, aman Sudah, Om. Sudah terlihat ya. Aman, sudah. aman. Aman ya. Oke, oke. Ya, saya mulai dulu. Hmm, oke, saya video saya mati dulu biar biar aman. Oke. Eh, Terima kasih atas waktunya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sahabat UMKM, sahabat-sahabat saya, para narasumber yang sudah hadir. Eh, ini adalah episode 3 daripada program Swadiji UKM Connect ya, yang hari ini kita akan membahas pentingnya legalitas label halal pada produk dan cara mudah mendapatkannya ya, dan cara mudah mendapatkannya. Nah, hari ini saya kedatangan tamu istimewa ya, datangan tamu istimewa Ibu Faidah Khalid ya. Ibu Faidah Khalid ini selain di luar daripada sahabat saya juga seperti biasa mendampingi Kang Muhammad Lugina dari trainer UKM yang selalu setia berjalan bersama Swadiji UKM Connect ya, mengadakan apa acara-acara talk show webinar untuk ya, memperkuat ilmu-ilmu yang ada buat kita semua ya. Dan ini ada Ibu Faidah Khalid, Dokter Andaya Faidah Khalid. Ini jauh-jauh dari Kediri, nggak jauh juga sih Bu ya, karena Ibu. Jadi ke Kediri pun terasa dekat karena beliau sekarang berada di Kediri. Beliau adalah seorang apoteker yang akhirnya memiliki usaha furniture, ada UMKM di furniture, terus menjadi apa namanya pendamping, trainer juga, eh, apa namanya yang membantu teman-teman UKM yang lain. Nah, hari ini beliau akan sharing panjang lebar mengenai pentingnya legalitas label halal itu seperti apa sih buat produk dan caranya gimana ya yang mudah untuk mendapatkannya. Nah, di sesi terakhir nanti, nah ini yang kita tunggu-tunggu juga salah satu apa namanya luar biasanya di ekosistem Swadiji UKM Connect adalah adanya Ibu Puspita Adistia ini dari Gate Modana Bijak. Beliau Business Development dan Partnership di Gate Modana Bijak, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang financial technology. Beliau akan present sedikit sosialisasi mengenai program untuk mendapatkan pembiayaan ya tanpa jaminan bahkan hingga 750 juta. Ya kalau misalnya kita sudah berjalan nanti bisa lebih banyak lagi, bahkan bisa sampai 1,5 bahkan 2 miliar. Oke, ini kurang lebihnya hari ini. Acara ini kita adakan seminggu 2 kali seperti biasa. Mungkin teman-teman yang sudah ikut dari kemarin-kemarin sudah denger ini terus ya, nggak apa-apa ya Pak Bu ya. Ini sosialisasi buat teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang belum pernah ikut atau ini yang pertama kali masuk di seri ketiga nih, episode 3. Program ini 2 kali seminggu ya, diadakan oleh Swadiji UKM Connect. Nanti apa namanya tujuannya adalah untuk membantu pengusaha-pengusaha khususnya UMKM mikro untuk mengingat kembali, lebih memahami fundamental bisnisnya itu seperti apa, serta mungkin acara ini bisa dijadiin referensi bisnis untuk kedepannya ya, untuk nanya-nanya, untuk sekedar mengetahui apapun itu ya. Nah, Swadiji UKM Connect ini bekerja sama tentunya dengan narasumber-narasumber yang kompeten seperti Kang Lugi ini yang selalu setiap kali saya lihat CV-nya tuh selalu tangan saya gemeter ya, karena luar biasa kualifikasinya. Narasumber lagi juga seperti kayak Bu Faidah dan banyak lagi nanti apa namanya bahkan ada yang akademisi institusi semua kita kumpulkan. Makanya saya selalu di pendaftar atau di survei selalu bertanya kira-kira apa lagi yang pengen diketahui. Nah itu nanti kita akan kumpulin. Kemarin udah sempat ngobrol sama Kang Kang Lugi, wah ini kayaknya begini nih Kang Ucus, kita akan buat ini, kita akan buat itu. Nah itu ya kurang lebihnya. Nah, sebelum mulai saya cerita sedikit aja ya, coba paling 10 menit cerita tentang Swadici UMKM Ontek itu siapa. Dengan apa namanya dengan motonya Connecting UKM to a Brighter Future, kita mengconnect
teman-teman UKM, UMKM untuk ke masa depan yang lebih cerah. Sebelumnya saya singkat aja nih mengenai siapa saya. Saya adalah Syahrizal Warga Kusuma, host hari ini yang akan membawakan acara ini, MC lah kurang lebihnya ya. Nanti akan apa namanya dibantu sama Kang Lugi sebagai moderator untuk ngobrol-ngobrolnya. Saya adalah seorang business learning learning and sharing partner buat startup, UKM, UMKM, korporasi, calon pengusaha dan yang lain-lain, bahkan pensiunan. Kalau mereka mau mau apa namanya mau melakukan bisnis ya. Saya kebetulan pemerhati dan pelaku AI untuk prompt engineering. Pengalaman saya di bidang sales, marketing, dan customer experience. Ya, 30 tahun sudah saya mengabdi sebagai profesional dan sekarang saya sudah banyak usaha lebih daripada usaha sendiri juga ya dengan teman-teman. Ada banyak beberapa usaha dan maupun yang profesional saya bergabung ya. Yang terakhir di Swadiji UKM Connect ini. Nah, Swadiji itu adalah sebuah perusahaan usaha yang kita buat untuk menjadi agregator atau menjadi katalisator penghubung antara banyak stakeholder mulai dari lembaga keuangan, UMKM-nya itu sendiri, supplier, pemerintah dan yang lain-lain supaya mereka bisa mendapatkan manfaat daripada uh, perkumpulan ini ya, komunitas ini. Nah, kebetulan kita adalah masih anggota dari SWA Magazine, majalah SWA, ya, masih members of majalah SWA, majalah bisnis yang udah terkenal di Indonesia. Dan SWA Digital adalah anak usahanya SWA yang bergerak khusus untuk pendamping transformasi digital bagi banyak perusahaan, termasuk juga UMKM di dalamnya. Ya, untuk UMKM sendiri, landscape-nya UMKM sendiri, saya ulang-ulang ini nggak capek-capek, apalagi sekarang nih Indonesia banyak yang lagi krisis ya, Singapura krisis, terus apa namanya Inggris krisis dan yang lainnya krisis. Kita masih survive sampai detik ini karena apa? Karena kita punya UMKM yang kuat. 8 triliun lebih itu dihasilkan PDB itu 60%-nya itu datangnya dari bisnis UMKM dan 116 juta pekerja ya itu terserap 97% tuh dari semua worker di Indonesia itu di sektor UMKM. Jumlahnya banyak banget ya, jumlahnya banyak banget. Nah, yang paling banyak itu yang mikro sebenarnya yang 63 juta lebih ini. Nah, ini yang sekarang kita sedang usahakan kita bantu supaya naik kelas ya, supaya naik kelas. Ya mereka yang masih omsetnya di bawah 2 miliar setahun itu kita akan coba bantu. Sebenarnya problem mereka tuh apa sih? Yang pertama itu akses ke modal pendanaan ya 35% dari mereka akses ini yang susah. Karena mungkin agunan, riwayat kredit, nggak punya jalurnya juga, mulainya ya mereka merasa sulit lah untuk mendapatkan yang mudah, cepat, dan yang lain-lain. Yang kedua, kebanyakan dari mereka keterampilan manajemennya kurang memang ya karena memang kebanyakan UKM khususnya di mikro jadi pengusaha itu karena situasi ya. Entah itu memang sudah dikasih turun temurun atau ada yang baru kena layoff, kena PHK, ada yang mungkin baru pensiun, ada yang juga ngerasa aduh saya sudah ini itu kok kayak ya memang memang mereka isinya coba-coba ya jadi pedagang sana sini cuman belum ketemu bisnis yang atau yang usaha yang betul-betul bisa dipegang ya sampai ke sana sampai bisa maju ke depan. Lalu akses pasar, mereka yang udah punya bisnis yang udah jalan pun masih terpentok dengan akses pasar. eh, Kenapa kok nggak bisa maju-maju ya mungkin peluang pasarnya masih terbatas. Ada beberapa UKM yang saya kenal juga bagus udah di daerahnya tapi ya memang belum nationwide padahal makanannya enak, produknya bagus, kemasannya udah bagus, tapi masih aja di daerah situ aja belum belum kemana-mana. Ya mungkin karena keterampilan pemasarannya kurang. Nah itu masalah memang saat ini. Dan yang terakhir adalah kita bicara masalah perizinan, regulasi, birokrasi itu yang memang kayak sekarang sedang rame-ramenya. Pedagang kaki lima pun harus punya sertifikasi halal. Nah sekarang gimana caranya? Nah itu yang nanti akan dibahas ya sama sama narasumber kita hari ini ya. Nah, objektif kita yang penting adalah di Swadiji UKM Connect itu adalah pertama mengembangkan keterampilan dan pengetahuan ya terutama untuk yang baru mulai. Terus membantu untuk mendorong digitalisasi proses bisnis dan pemanfaatan teknologi biar bisa efisiensi dan jangkauan pasar lebih luas.
memfasilitasi akses ke pembiayaan dan pendanaan nih buat UKM ya. Kita kasih ekosistemnya, bangun jaringan kuat dengan berbagai macam stakeholder, mulai dari UKM-nya, bank, fintech, venture capital, vendor, pemasok, pemerintah, kementerian, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir, kita akan bantu untuk sama-sama berkembang. Karena di Swadiji UKM Connect itu kita guyup satu sama lain, saling bantu. Even saya pun masih belajar sama semua yang ada di room ini, ya. Jadi kita sama-sama belajar untuk ke depan. Karena kalau mau berjalan cepat ya silakan aja jalan sendiri. Tapi kalau mau jalannya sustain dan berkembang ya kita jalan bareng-bareng. Yang penting nikmati step by step-nya. Ya, yang penting maju terus. Nah, layanan kami itu di Swadiji UKM Connect adalah kita memberikan jaringan keuangan. Ya, kita kita ada jaringan keuangan kita sediakan buat teman-teman yang ingin mengakses cepat dan mudah untuk mendapatkan sumber daya moneter. Untuk misalnya untuk kayak ini besok nih mau lebaran, bulan puasa butuh modal cepat yang untuk berkembang, untuk melakukan apa perluasan usaha khususnya di bulan-bulan yang bagus ini. Nah, itu kita siapkan ada jaringannya. Makanya hari ini ada Bu Adisti ada di sini untuk sosialisasi gimana caranya ya. Terus jaringan bisnis kita akan kolaborasi dengan banyak pemasok. Kemarin ini sudah sebenarnya sudah ada beberapa pemasok yang sudah bilang apa namanya siap menyediakan banyak hal ya untuk teman-teman UMKM dengan kalau misalnya kita di dalam kelompok seperti ini tentunya kita bisa bisa kayak orang tuh belanjanya jadi gelondongan nih harga tentunya bisa lebih murah itu dan banyak pelaku usaha lainnya. Terus jaringan perizinan kita juga bantu, that's why makanya kita ada rekan-rekan trainer UKM di sini, rekan-rekan trainer UKM akan banyak sekali membantu di bidang jaringan perizinan, kita akan bareng dengan mereka. Dan yang terakhir jaringan pengembangan ini adalah untuk kita mengembangkan skill ya pelatihan bisnis, inkubasi, konsultasi merek. Kalau misalnya merek ini mau digimanain, bagaimana cara supaya merek saya terkenal, bagaimana digital marketing, bagaimana packaging yang baik, dan bagaimana packaging itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku karena nggak cuma sekedar nempel-nempelin apa halal, BPOM apa segala macam itu ada semua ada kaidah-kaidahnya. Nah, ini kita bantu untuk jaringan pengembangan. Nah, eh, sebenarnya semuanya akan dilakukan oleh ekosistem kita Swadiji UKM Connect, dukungan keuangan ada, UKM ada dari UKM-nya juga ada dan supplier juga ada. Ini biasanya kita utamanya kita apa namanya mengakomodir tiga bagian ini. Di mana nanti kalau dari supplier pun akan merasa happy karena ternyata eh, apa UKM-nya banyak dan tentunya mereka jaringan mereka distribusi lebih lebih mudah dan otomatis bisa memberikan penawaran yang unik dan eksklusif ya bisa lebih murah gitu. Nah sementara untuk UKM sendiri itu ada penguatan pengembangan kemampuan usaha dan bantuan pemasaran dan operasional. Nah ini bisa untuk yang penguatan dan pengembangan kemampuan usaha mulai dari training, seminar kayak seperti yang kita lakukan nih sekarang ini ya 2 kali seminggu free, nggak bayar untuk nambah ilmu. Yang penting kita kumpul sama-sama sharing ilmu. Terus ada mentoring nanti, workshop, bootcamp, otomatis nih akan ada biayanya memang pasti ya. Ada beberapa yang nanti juga berbiaya karena biar gimana investasi leher ke atas itu nggak ada matinya. Karena kita butuh memang ya. Itu investasi yang paling paling mujarab saat ini. Karena bisa membuat kita jalan ke depan lebih baik. Dan bahkan kita ada coaching rekan-rekan kita dari The Coach Indonesia, bahkan ada banyak lagi yang coach-coach yang sahabat-sahabat kita yang akan membantu untuk coaching commercial guidance-nya bagaimana mendampingi dari bisnis dari bahkan visi misi sampai implementasi sampai banyak yang udah bisa berkembang omsetnya naik bahkan sampai 300% bahkan ada yang sampai 1000% saya gila bener emang. Tapi asal mereka memang punya mental untuk itu. Nah, bantuan pemasaran dan operasional kita ada digital marketing strategi, akses perizinan tentunya, akses terhadap pasar domestik dan internasional. Nanti kalau misalnya ada kayak kemarin kita sebenarnya ada permintaan pameran di Nigeria ya. Terus kemampuan mengakses sumber pendanaan itu kita berikan di komunitas ini. Akses perizinan saya dengan trainer UKM ini kita bekerja sama untuk membantu teman-teman semua dan untuk dukungan keuangan kita ada Gate Modana Bijak yang hari ini akan bercerita banyak mengenai servis mereka yaitu apa namanya pembiayaan
hingga 750 juta tanpa jaminan, ya, tanpa jaminan, dan fleksibel proses cepat tingkat persetujuan tinggi, ya. Itu yang kira-kira bisa saya sampaikan saat ini. So, buat teman-teman yang hari ini hadir yang mau ikut program pembiayaan Swadigi UKM Connect dan Getmo Dana Bijak, hari ini bisa mendaftar di link yang nanti akan dibagikan oleh tim kami. Pembiayaan hingga 750 juta tanpa jaminan, fleksibel, proses cepat, dan tingkat persetujuan tinggi. Yang nanti akan juga dijelaskan oleh Ibu Adistia, ya. Nah, terus apa namanya? Nanti semua yang terdaftar ini akhir bulan ini kita akan rekap, kita akan minta submit KYC-nya, nanti apa persyaratannya segala macam nanti kita akan mulai diproses, ya, setelah acara ini. Ya, buat yang sudah ikut di episode kemarin dan 2 episode sebelumnya yang sudah daftar, itu semua akan masuk barengan di episode ini. Ya, oke. Tanpa membuang waktu, ya, karena ini kelihatannya peminatnya banyak, saya serahkan tongkat estafet ini, ya, nanti rundown-nya Pak Pak Lugina akan memandu wawancara ini, terus Bu Faidah akan present sebuah, lalu ada apa namanya menyampaikan segala sesuatunya. Nanti di akhir acara saya mungkin akan persilahkan Bu Adis untuk present mengenai apa itu Getmo dan dana bijak dan bagaimana prosesnya untuk dapat pembiayaan. Baru habis setelah itu kita tanya jawab. Begitu kurang lebih ya Kang Lugi ya. Siap Om. Ya, Oke, tanpa berlama-lama saya serahkan kepada Kang Lugi dan Bu Faidah. Oh ya Bu Faidah ya, siap, saya ini terima kasih ya Bu Faidah udah mau bantu kita di sini. Silakan Kang. siap Om Ucus. Saya panggilnya Om Ucus apa Om Sahrijal? Dua-duanya aja lah boleh ya. Lu kayak sama om, gue jadi berasa om banget ini. Oh, agak gitu. Ya, Tulisannya tuh oh, Kang Ucus gitu loh. oh Kang Ucus ya. Kang Oke, Ucus, oke. jangan Om lah, ya Allah. Siap, 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 siap. Oke, Kang Ucus siap. Terima kasih atas paparan. Jadi teman-teman tadi seperti digambarkan atau dipaparkan oleh Kang Ucus, jadi tetap teman-teman ada di ekosistem ini karena kami akan memberikan guidance bagaimana teman-teman bisa mengakses pembiayaan tadi, kemudian strategi bisnis, coaching dan sebagainya. Nah, ini eh, sebelum menginjak ke acara acara yang lebih spesifik, lebih khusus dengan pemateri kita Bu Faida Khalid. Ini kebetulan di sini tuh ada tamu spesial, Bu. Ada Pak Asdep, Pak Muhammad Firdaus, Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro Kemenkop UKM. Pak Firdaus, halo izin Pak sepatah Firdaus. dua patah kata, Bapak, apakah aman untuk memberikan sepatah kata, dua patah kata, apabila Bapak berkenan, atau gimana Mas Yudi? Kita running dulu atau gimana Pak Firdaus? Apakah sudah bisa? Keluar kelihatannya. Wow, siap-siap. Iya, Oh, silakan nanti dilanjutin dulu. di ini aja ya. Dilanjut dulu ya, insight aja. Tadi udah masuk kemungkinan koneksi buruk nih, seperti Kang Ucus tadi mungkin ya, Ya, ini kelempar Jakarta, keluar. kita Depok lagi jelek sinyalnya. Oke, siap kita lanjutkan saja ya tanpa berlama-lama. Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih sudah setia menghadiri 3 sesi ini. Dan perkenalkan, saya Muhammad Lugi Namigawan, biasa dipanggil Kang Lugi karena orang Sunda. Em, Bu Paida juga manggilnya Kang Lugi gitu. Bukan coach, tapi gelar saya itu TC, teman coach gitu. Jadi coachnya itu teman-teman saya gitu, sayanya bukan coach gitu. Ini sedikit saya present dulu materi hari ini. Materi hari ini tuh tentang pentingnya legalitas
UMKM dan cara mudah mendapatkannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kemarin kebingungan Kang Lugi gimana sih cara membuat izin izin UKM itu, terus apa saja yang perlu dipersiapkan, kemudian kalau sudah punya izin lanjutan apa lagi yang harus dibuat. Kemudian tambah lagi, Kang Lugi, kira-kira ini bisa dijadikan appraisal buat perbankan nggak sih? Nah itu nanti kita kupas gitu. Nanti ada Mbak Adis yang dari Getma yang akan menjelaskan bagaimana sih cara mendapatkan suntikan dana yang sifatnya tidak memiliki agunan. Sekarang ini kita ada tamu istimewa yaitu saya perkenalkan dulu Dr. Randa Paida Khalid, eh, apoteker ya, gelar belakangnya apoteker. Ya, Kalau saya lihat ini memang senior saya ya, senior saya di untuk kita lihat di proyek portofolionya instruktur CPPOB. Saya belajar sama beliau nih. Kemudian Pasnas Keamanan Pangan, dulu di Garda Transfumi juga, saya juga bareng mungkin, tapi saya junior, junior jadi baru baru masuk berapa tahun gitu. Kemudian di Master Mentor, Micro Mentor di 2023. Nah ini kemudian juga aktif di PPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kalau sertifikatnya sudah tidak diragukan lah, beliau memang pakar. Yang saya tahu, bahkan yang saya tahu itu beliau itu salah satu kemarin itu memenangkan penghargaan sebagai fasilitator terbaik di tingkat Asia ya Bu ya. Di tingkat Asia sebagai penyelia halal, pendamping halal. Nah, ini yang luar biasa. Jadi hari ini Swa Digital bersama trainer UKM Indonesia mempersembahkan narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada Dr. Randa Paida Halid APT untuk mempresent apa saja yang memang bisa dilakukan oleh para pelaku UKM dalam mendapatkan kemudahan izin usaha. Waktu dan tempat dipersilahkan. terima kasih Kang Lugi. Eh, Gimana kalau saya bagi bagi layar sendiri, Ya, Kang? Bisa lebih istirahat. Soalnya kemarin sudah disinggung kan, nggak boleh manja. Ya, senang sekali bertemu dengan, boleh, boleh ya. boleh. Sebentar, Hmm, sebentar. Nah, kelihatannya kok ada Siap, Bu. kendala nih. Bu, masih lama kok kita kasih. Kelihatannya Ya, kok ada kendala nih, Kak. kalau enggak kita, ya kalau ada kendala, Iya, kelihatannya ada kendala. misalkan Ambil alih aja dah. Udah. siap-siap. Kita coba ambil alih ya. Sebentar. Saya coba Mari coba buka lagi. filenya dulu sebentar. Nah Hmm, ini kalau kelemahan di apa Mungkin siapa? di Kang Lugi, Pak webinar Firdaus kan ini udah join Kang kendalanya Lugi. hanya satu koneksi. Kang Lugi, Kang Lugi, lu, Luginya aja ter lock out. Saya juga terlempar ya. Iya nih, udah balik ya, udah balik sih. Saya terlempar Om Ucus. Iya nih Oh, udah balik udah. lagi tapi itu Pak Faisal ada udah join tuh. Pak Asdep udah join. Pak Asdep, sebentar ya Bu Paida, Pak Asdep, apakah berkenan Pak Asdep untuk memberikan dua patah kata Pak terkait dengan program kita Swadiji UKM Connect dengan trainer UKM Indonesia mengenai rangkaian legalitas sebetulnya beririsan dengan program dari Menkop UKM. Dipersilahkan Pak Asdep.
Waktu dan halo Pak Asdep. Pak Asdep masih ada Kayaknya ada kendala juga. Ya udah lanjut aja mungkin. Jakarta diguncang badai internet ini. Nggak bisa lagi. Mau dicoba? Oke, silakan. Ya, saya coba lagi nih, bagi layar bisa nggak nih? Ah, udah bisa nih. Oh, sip. Alhamdulillah. Biar Kang Lugi juga juga istirahat nih. Hmm, hmm, hmm. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada Kang Yudi, Kang Lugi, Kang Ucus. Ya, kita bisa bergabung dalam literasi digital untuk UMKM. Di sini saya Faidah Khalid akan menyampaikan pentingnya legalitas UMKM dan cara mudah untuk mendapatkannya. Tadi sudah dibacakan oleh Kang Lugi, ya. Sebentar, ini kita kecilkan bisa. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi kenapa kok seakan-akan Menteri Agama kita itu tuh sangat antusias sekali untuk melabelkan halal seluruh produk-produk. Bahkan dia sudah memandatori bahwa 17 Oktober 2024 semua produk makanan yang beredar itu harus bersertifikat halal. Saya kira ini bukan pekerjaan yang mudah, di mana BPJPH mempunyai PR yang sangat sangat sulit sekali untuk mensertifikatkan semua produk UMKM. Kenapa? Karena jaminan produk halal itu tidak mudah. Artinya apa? Dia adalah mempunyai sistem sehingga senantiasa menjaga kehalalan itu bukan hal yang pekerjaan yang mudah. Nah, kita juga pemerintah juga memfasilitasi untuk UMKM. Jadi komitmen komitmen BPJPH itu dia kalau nggak salah tahun 2022 itu dia mensyaratkan 300 300 apa namanya produk UMKM itu harus bersertifikat halal. Nah, tahun 23 di BPJPH mensyaratkan bahwa 1 juta produk UMKM harus bersertifikat halal. Dan sekarang masih tetap berlanjut, tapi lebih mudah lagi atau lebih banyak apa namanya kemudahan-kemudahan. Misalnya apa namanya Menteri Dalam Negeri juga memperbolehkan APBN untuk menguruskan sertifikat halal ini. Jadi kita lihat bagaimana kok ada kendala nih. Nah, oh slide-nya nggak jalan ya? Maaf, Kang Ugi, Enggak, Di Bu, slide nggak close jalan dulu ini, Bu, Bu. coba di close dulu. Bu, coba di close dulu Bu. di close Aku dulu. coba take over. Ya, aku coba take over dari Ya, sini. Siap, aku coba ya. Amankah? aman? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut next. Nah, kita lihat ya di sini ya. Next lagi kan? Next, ya. Jadi di sini kita lihat Menteri Agama itu sangat antusias untuk melegalkan produk-produk UMKM karena di sini kita itu tuh ada di Dubai, itu ada SGIE ya. Itu yang menyatakan kondisi sektor ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu akan menentukan eh, adanya investasi ekonomi di negara itu. Jadi saat ini Indonesia maju 1 peringkat. Jadi di tahun 2022 dia di 2022 dia di peringkat keempat dan di 2023 itu di peringkat ketiga setelah Arab dan
setelah Saudi dan Malaysia. Nah, di sini Indonesia itu tuh sangat sangat istilahnya sangat iri dengan Malaysia ya. Jadi di Indonesia itu kalau kita ke luar negeri itu Malaysia lebih mendapat nama daripada Indonesia. Padahal kalau dilihat Indonesia itu tuh lebih sekali memiliki kekayaan-kekayaan. Misalnya kulinernya, Indonesia lebih beragam. Pariwisatanya, Indonesia juga lebih beragam. Nah, syariat Islam yang ditekankan di sini itu bisa dia tidak hanya pada makanan minuman. Bahkan ketika ada teman kita itu yang melakukan pameran di Turki, mereka tidak mau membeli jaket kulit yang asli Indonesia hanya gara-gara tidak ada sertifikat halalnya. Nah, itu. Jadi ketika BPJPH atau Menteri Agama kita sangat berantusias untuk membanyakkan sertifikat halal produk-produk kita, sempat juga pernah kebingungan ya gimana caranya gitu. Gimana caranya menghalalkan seluruh produk terutama hasil-hasil UMKM itu mendapat sertifikat halal. Ternyata kerja keras BPJPH di tahun 2022 bisa mentarget 300 sertifikat halal itu ternyata terlampaui. Dan di tahun 2023 itu 1 juta sertifikat halal, bahkan ketika Desember tidak 1 juta lagi, tapi 1.300.000 itu terlampaui. Next. Next. Nah, di sini program pemerintah tentang kemudahan legalitas itu diawali dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja yang memudahkan perizinan itu sangat berpihak pada pengusaha. Jadi kita lihat kalau dari zaman dahulu, next ya. Kalau dari zaman dahulu untuk membuat suatu toko aja kita memerlukan izin paling enggak TDP, TDUP, SIUP. Itu izin itu kurun waktunya itu juga berbeda-beda dan diawali dengan RT, RW, kecamatan seperti itu. Undang-Undang Cipta Kerja itu mempermudah seluruh perizinan ini. Sehingga ini menjadi peluang untuk mahasiswa untuk mempunyai legalitas yang bisa mengangkat kerjaan dia. Kita lihat ya bahwa mahasiswa sudah pandai sekali digital, tapi dia enggan untuk mengurus NIB. Padahal persyaratan NIB itu sangat mudah sekali. Dia hanya punya kerja dan ada KTP. Saya kira mahasiswa kan sudah punya KTP ya. Nah, kalau izinnya, kalau usahanya itu didukung dengan legalitas, otomatis dia bisa melakukan tender-tender, menaikkan kredibilitas usahanya dia, sehingga dia bisa bekerja sama dengan perusahaan lain misalnya. Selama ini kan kita lihat bahwa kapasitas mahasiswa yang punya peluang, dia tidak ada legalitasnya, sehingga karya-karyanya dibeli. Nah, itu merupakan satu kerugian sebetulnya. Bisa ke slide yang sebelumnya kan? Nah, di sini program pemerintah yang mengadakan kemudahan legalitas itu dengan OSS RBA yang hanya dengan 5 menit. Usaha itu bisa, izin legalitas itu sudah bisa diterbitkan. Bahkan ketika belum melakukan usaha, baru perencanaan, itu bisa dilegalkan. Nanti ada catatan di OSS-nya itu dia tidak terbit. Seperti itu. Nah, legalitas UMKM di sini, dengan adanya NIB, dia akan menaikkan level UMKM. Artinya apa? Usaha UMKM, meskipun sekecil apapun itu telah legal, artinya diakui oleh pemerintah. Dan di sini diikuti, legalitas OSS ORBA ini diikuti dengan izin PIRT, diikuti dengan izin sertifikat halal. Bisa juga nanti ke depan, ini sudah berlaku juga MD yang berlevel, artinya MD-nya itu CPPOB-nya berlevel gitu, seperti itu. Nah, ini merupakan kesempatan
UMKM untuk naik kelas. Apalagi ada literasi-literasi digital dari tentor-tentor, dari mentor-mentor yang handal. Pemerintah banyak membuat peluang untuk menciptakan mentor-mentor handal itu membuat program yang akan mengangkat UMKM. Jadi tidak akan kesulitan kalau kita pengen membuat sesuatu, itu ada YouTube yang akan memandu kesulitan-kesulitan kita. Misalnya kita ingin branding tentang produk, itu banyak sekali literasi-literasi yang bisa kita lihat di dunia digital. Di samping itu pemerintah juga mensupport bantuan modal. Jadi tahun kemarin ketika COVID, itu bantuan pemerintah itu hanya memberi level 3% setahun. Seperti itu. Dan banyak sekali bantuan-bantuan pemerintah yang berupa hibah. Tinggal kita UMKM gimana bisa menangkap peluang itu. Makanya jadi UMKM semestinya kita harus berkolaborasi. Berkolaborasi dengan teman sejenis seperti itu. Apalagi kalau dalam suatu daerah mempunyai produk unggulan, itu pemerintah akan support. Bahkan melakukan pendampingan. Mulai dari perizinannya, mulai dari kesulitan modalnya, seperti itu akan dibimbing oleh mentor-mentor. Bahkan pemerintah melihat potensi suatu daerah yang bisa dieksporkan, dia akan support sekali dengan segalanya. Seperti itu. Kita lihat ya, briket seperti itu sangat bagus sekali untuk diekspor. Dan pemerintah tetap melakukan pendekatan yang sangat dekat sekali dengan UMKM. Next. Nah, di sini klasifikasi usaha dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu juga berubah. Jadi usaha yang dikatakan mikro itu bisa mempunyai aset sampai 1M. Aset ya. Aset di luar tanah dan bangunan. Di mana omsetnya bisa sampai kurang dari 1M. Ini kalau setengah M di sini itu dia bebas pajak. Ya, seperti itu. Tapi kalau usaha kecil dia bisa memiliki aset 5M. Kita lihat, itu aset yang sangat tinggi sekali. Jadi usaha mikro itu bukan usaha yang ecek-ecek. Kalau dia omsetnya kurang dari 1M, dia tetap disebut dengan usaha mikro. Sedangkan usaha kecil itu bisa memiliki aset sampai kurang dari 5M. Seperti itu. Next. Next. Maaf nih Kang Ugi. Ya, jadi kita lihat ya di sini legalitas perizinan itu dipermudah. Di sini membuka peluang untuk para mahasiswa masuk ke perusahaan-perusahaan atau memiliki usahanya sendiri. Dan di sini kalau kita lihat sertifikat halal, kita flashback ke yang pertama tadi ya. Jadi bagaimana BPJPH itu bisa membuat 1 juta sertifikat halal untuk UMKM. Ternyata mereka BPJPH itu menggandeng universitas-universitas. Yang pertama kali itu adalah yang dulu IAIN, yang sudah berubah menjadi PT, yang sudah berubah menjadi universitas, itu dia gandeng. Dan dia melakukan trainer. Jadi trainer menjadi seorang penyelia. Penyelia halal itu trainernya hanya 2-3 hari. Di situ kita bisa universitas itu bisa membuka pelatihan penyelia yang bisa diikuti oleh orang umum. Pendidikan formalnya minimal itu SMA. Nah, kita lihat ya. Dan pemerintah juga BPJPA juga menggandeng organisasi-organisasi resmi seperti misalnya organisasi kepartean NU misalnya atau Muhammadiyah atau Salimah atau IWAPI atau yayasan-yayasan. Dia bisa bertindak sebagai LP3H yang bisa mengadakan pelatihan untuk menjadi penyelia halal. Nah, penyelia halal inilah yang bertugas untuk mendampingi UMKM untuk membuatkan sertifikat halal. Kalau kita lihat judulnya, judul kita saat ini, pentingnya legalitas dan cara mudah mendapatkan sertifikat halal. Itu sangat mudah sekali. Ketika kita mengetik di Google Form, di Google,
misalnya pendamping BPJPH seperti itu. Pendamping BPJPH dia langsung bisa dilihat kalau kita melihat menuliskan lokasi kita, kita langsung bisa melihat penyelia halal yang bertugas mendampingi UMKM. Di situ pendamping bisa memilih pendamping atau penyelia halal yang diingini. Dalam artian apa? Sebetulnya target dari BPJPH itu sudah membuat keterbukaan informasi, di mana seharusnya ini diambil oleh pemerintah daerah dengan melakukan pemetakan dan bisa mengefektifkan penyelia halal yang aktif. Seperti itu. Tapi terkadang di daerah-daerah tertentu pemerintah tidak menggunakan manfaat ini. Dan mahasiswa sebetulnya bisa menjadi penyelia. Soalnya kenapa? Ketika kita sudah mengikuti pelatihan dan bergelar penyelia halal dan kita lulus, kita sudah mendapat informasi tentang kehalalan suatu produk dan bagaimana prosesnya dan bagaimana berkomitmen untuk tetap mempertahankan produk halal, itu kita akan mendapat fee 150 per UMKM. Bayangkan, kalau mahasiswa bisa meluangkan waktunya antara setengah sampai 1 jam untuk membantu UMKM menerbitkan sertifikat halal, dia akan menerima 300.000. Seperti itu. Nah, ini peluang untuk mahasiswa untuk menambah income. Nah, sayangnya pendamping halal yang sudah bergelar penyelia halal ini itu tidak melakukan literasi ilmu sehingga UMKM bisa mempertahankan keberadaan produknya, berkomitmen untuk tetap halal, untuk tetap membuat proses halal. Ini sangat tidak mudah. Soalnya kenapa? Dari bahannya, dia harus ditelusuri masing-masing. Dari prosesnya, dia setiap proses harus ada pendataan. Dan dari kemasannya, itu tetap ada pelacakan melalui ID halal. Seluruh bahannya yang digunakan. Misalnya di sini, ketika UMKM memiliki pemahaman sanitasi dan higienitas yang buruk, dia tidak akan bisa mempertahankan kehalalan produk. Seperti itu. Jadi ini peluang juga untuk mahasiswa. Silakan, banyak sekali banyak sekali informasi di IG terhadap yayasan yang berbau Islam mengadakan pelatihan pendampingan tentang menjadi penyelia halal. Seperti itu. Next. Ternyata dengan program seperti ini capaian BPJPH itu terlampaui. Meskipun terkadang di pemerintahan mengalami kendala. Dalam artian banyak pemerintah yang tidak memaksanakan potensi penyelia halal di daerahnya. Seperti itu. Padahal seharusnya atau penyelia halal yang bekerja menerbitkan sertifikat halal itu tidak melakukan literasi pengetahuan terhadap UMKM. Jadi tahunya UMKM itu saya menyetorkan persyaratan ini dikerjakan penyelia halal, setelah sertifikat halal itu jadi dan diberikan. Seperti tadi ya, Ibu dari Kalimantan, saya tidak tahu prosesnya. Padahal targetnya dari pemerintah, UMKM yang sudah menerima sertifikat halal, itu mestinya dia menjadi penyelia halal.